Shalom, Mama Papa dan adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Mama, Papa, dan adik-adik perhatikan sebelum mengikuti ibadah. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik mandi dan berpakaian yang rapi seperti mau ke gereja biasanya ya. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan bahan-bahan untuk aktivitas kita nanti. Ketiga, jangan makan-makan saat ibadah online. Yang keempat, Papa dan Mama dampingi adik-adik selama ibadah ya. Dan yang terakhir, terlibat secara aktif, misalnya bernyanyi dan menari pada waktu pujian, duduk diam dan mendengarkan pada waktu firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom anak kemarin, Ma. ketemu lagi di Bukan Pap Mata. Lah, kok bukan empat mata? Ini bukan acara gitu-gitu, Kak. Terus ini acara apa dong? Ini acara talk show. Oh, ini Marema show. Bukan ya. Bukan. Kita di sini mau menyembah Tuhan, kita di sini mau kebaktian. Oh, mau ibadah. Iya, sebelumnya Kak Femi baik? Apa kabar Kak Femi? Baik, Kak. Puji Tuhan. Kak Sukesi, Baik juga. Bang Sam dan Bang Haga? Baik. Luar biasa. Adik-adik di rumah juga semoga baik ya semua kabarnya. Amin. Ya, kita mau sapa adik-adik dulu, Kak. Kita mau Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Iya. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Sebelum kita mulai kebaktian kita mau ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, sekarang kita mau angkat pujian ya Kak Sukesi. Kita mau bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan di sepanjang kami tidur tadi malam, dan Engkau membangunkan kami pada pagi hari yang cerah ini Tuhan dalam keadaan sehat semua. Itu semua karena kasih sayang-Mu kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami Tuhan sekolah minggu ini. Kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kami memuji dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, kita mau lanjut lagi, kita mau bernyanyi Allah itu baik. Tapi bangkit berdiri ya Kak. Ya boleh, bangkit berdiri semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Iya, jadi Tuhan Yesus luar biasa ya Kak Sukesi ya. Luar biasa sekali Kak Femi. Betul. Sekarang kita mau bernyanyi lagi, kita mau angkat pujian betapa hebat. Ya. Silakan Abang-bang. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau langsung menyanyikan Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Angkat puji dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Iya, Oke. jadi Allah sanggup ya Kak. Kalau misalnya lagi dalam keadaan COVID-19 ini Kak, Allah sanggup nggak ya menyembuhkan? Pasti dong Kak, pasti sanggup. Jadi kalau COVID-19 ini keluar dari Indonesia juga Allah pasti sanggup ya? Pasti sanggup Kak. Amin. Iya. Iya, sekarang kita mau bagi berkat Kak. Iya, di sini siapa yang ada berkat? Aku. Iya, kasih siapa berkatnya? Ya kan kita udah hampir udah 3 bulan lebih ya Kak karantina di rumah ya. Betul. Nah, dan selama karantina ini Kakak diberkati Tuhan, tetap sehat-sehat saja, tidak kekurangan apapun dan tetap sukacita. Kalau Kak Femi gimana? Puji Tuhan ya Kak. Iya. Kalau Kak Femi berkatnya ini baru pertama kali Kak ngajar ibadah online di kelas Marema. Jadi perasaannya ada deg-degan. Terus biasanya kan Kak Femi kan ngajarnya di kelas balita ya. Nah ini pertama kali di kelas Marema. Takutnya nanti bahasanya terlalu anak-anak, nanti maklumin ya, maafin gitu Kak. Tapi sukacita luar biasa, senang. Kalau abang-abang yang di belakang Kak, mungkin kita perlu tanya kali iya. ya. Abang-abang di belakang gimana berkatnya Bang hari ini? Bang Haga dulu deh, Bang Haga. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Bang Sam,
Luar biasa, sukacita, dahsyat, yes, yes, yes. Nggak sekalian Shalom sukacita semangat ya Bang, semua tagline disebutin. Iya. Melancar, ya, melancar. Oh, puji Puji Tuhan, Tuhan. ya. Jadi adik-adik yang di rumah kalau mau bagi berkat gimana ya? Nah, Mas boleh Kesi? banget. Nanti kalau kita kan nggak bisa ketemu langsung Iya, nih ya betul. kan, masih social distancing. Betul. Nah, boleh adik-adik boleh nge-WA kita ya, guru-guru sekolah minggunya. Kita juga mau tahu juga kan Kak cerita tentang anak Marema gimana selama Betul. karantina di rumah ini kan. Kelas sekolah online-nya gimana, kabarnya gimana, apakah sehat-sehat saja, apakah kurang gitu. Kita mau tahu itu. Iya. Dan adik-adik boleh me-WA kita atau send mengirim IG ya? DM ya, mengirim Oh, DM dari dari DM, IG. IG @KKR Banpus nanti di follow. Kak, itu kan kalau bagi berkat ya, kalau ternyata adik-adiknya mau bagi uang gitu Kak, tapi dia kirim dari WA dulu Kak, kurang uang nggak boleh nggak? Boleh banget. Boleh, jadi nggak cuma bagi berkat, adik-adik Iya. mau bagi makanan, bagi uang, mau bagi semuanya ke kakak abangnya juga Boleh boleh. Karena kakak abangnya juga butuh sebetulnya. Boleh. Butuh sebenarnya gini-gini, oke. Oke. Ya adik-adik ya, ditunggu cerita-ceritanya, ditunggu semua berkatnya. Ya. Oke Kak Femi, iya adik-adik, pasti adik-adik juga sebagian adik-adik belum kenal sama Kak Femi kan? Karena Enggak, kan, udah kenal semua ih, Kak pasti Sukesi. sebagian kan belum juga. Enggak, artis loh, artis, masa nggak ada yang kenal. Artis GBKP Banpus. Iya, nggak cuma Banpus, Oh, iya. semode ramen. Oh, semua ramen. Iya, jadi apa Kak? Jadi kan ada pepatah nih Kak, Iya. tak kenal maka tak sayang katanya Kak. Tapi ada pepatah juga Kak, udah lama kenal tapi nggak sayang-sayang, itu Aduh, gimana? Kakak jadi jangan curhat di Oh, sini iya, lah. iya. Nanti di belakang kita Nanti cerita aku ya. DM aja ya Iya, Kak, itu kan berkat juga tuh. Nanti DM juga Kakak Herman Bos. Oke. Oke. Nah, Kak, sekarang perkenalkan dong namanya Oh, siapa, Brunya apa, Siap. dan apa yang Kakak lakukan sekarang. Iya, jadi shalom adik-adik, ya perkenalkan nama kakak Femi Singarimbun. Biasanya kakak ngajar di kelas balita, tadi seperti yang sudah kakak jelasin, kakak ngajar di kelas balita. Jadi mungkin buat yang jarang ketemu bisa cari kakak di kelas balita, kelasnya ada di bawah ya. Jadi sekarang kegiatan yang dilakukan di rumah aja Kak, karena nggak bisa kemana-mana kan. Jadi sekarang lagi masa karantina, di rumah aja deh. Oke, jadi adik-adik kalau misalnya nanti ketemu Kak Femi dimanapun itu gitu kan, sapa Kak Femi ya. Oke, sekarang kita mau ngapain Kak? Sekarang kita mau masuk firman, Iya. tapi kita mau bernyanyi Kak. Kita Iya. mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Shalom Marema. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Udah siap kan dengarkan firman Tuhan? Siapkan dulu Alkitabnya, Alkitab yang betulan Alkitab ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kiranya kami tetap bersuka cita lewat ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang berkati. Biar kami boleh memahami firman-Mu dan ajar kami untuk boleh kenal Engkau lewat firman yang kami bahas hari ini ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita baca sama-sama ya, kakak baca dari sini, teman-teman baca dari rumah masing-masing. Oke? Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan dari orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Oke, sampai situ pembacaan ayat Alkitab kita hari ini. Tema kita hari ini adalah kemahakuasaan Tuhan. Oke. Teman-teman di rumah pasti udah sering kan dengarkan cerita Alkitab kita yang hari ini yang mau kita bahas tentang bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan bagaimana penyertaan Tuhan ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Jadi kita akan bahas beberapa poin tentang kemahakuasaan Tuhan yang terjadi ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Jadi kalau misalnya kita lihat satu poin penyertaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang dia tunjukkan lewat bangsa Israel ada di ayat 19 ya. Di situ dikatakan malaikat Allah berjalan dan selain itu ada tiang awan yang bergerak di depan mereka dan di belakang mereka. Jadi salah satu bentuk penyertaan Tuhan kepada orang Israel yaitu Tuhan mengutus semua malaikatnya untuk menyertai bangsa Israel, dan tidak hanya itu, tiang awan juga menyertai perjalanan bangsa Israel. Lalu yang kedua, penyertaan Tuhan yang lain, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkatkan tangannya ke atas laut sehingga air laut yang ada di situ terbelah menjadi dua. Ya. Air laut itu terbelah menjadi dua sehingga tanah kering yang ada di lautan itu terlihat dan bisa dijalani oleh bangsa Israel untuk bisa lepas dari kejaran orang Mesir. Itu ya. Jadi mereka berjalan dan ketika mereka berjalan, poin yang lainnya adalah ketika mereka berjalan orang Mesir ternyata masih mengejar dan orang Mesir melihat mereka menyeberangi Laut Teberau. Terus ketika mereka mengejar dan Tuhan melihat, akhirnya Tuhan mengacaukan tentara orang Mesir, kudanya diterbalikan, keretanya juga, sampai akhirnya ketika mereka di tengah-tengah dan orang Israel sudah berhasil menyeberang, Tuhan menyuruh Musa lagi untuk mengangkatkan tangannya ke atas laut dan akhirnya air Laut Teberau kembali lagi bersatu seperti sedia kala sehingga orang-orang Mesir yang mengejar tenggelam dan mati di Laut Teberau. Itu ya, jadi ternyata Tuhan sangat-sangat menyertai bangsa Israel dan sangat-sangat menunjukkan kemahakuasaannya terhadap bangsa Israel dan terhadap bangsa Mesir sendiri. Terus itu yang terjadi di zaman atau di mana ketika bangsa Israel mencoba untuk keluar dari tanah Mesir. Tema kita hari ini kemahakuasaan Tuhan. Kita udah lihat bagaimana Tuhan berkuasa atas alam, yaitu Laut Teberau, bagaimana dia bisa menguasai Laut Teberau itu sehingga Laut Teberau bisa terbuka lebar dan bisa diseberangi oleh orang Israel. Tuhan berkuasa atas manusia juga, ya, bagaimana dia memerintahkan, dia bisa memerintahkan kepada setiap manusia agar setiap hal yang direncanakan bisa terwujud. Jadi kita mau belajar hari ini dan merenungkan sama-sama gimana ya kemahakuasaan Tuhan dalam hidupku. Kita udah baca tadi dari ayat Alkitab kita bagaimana Tuhan sangat-sangat menyertai bangsa Israel, bahkan ketika mereka sedang ada dalam ancaman kejaran bangsa Mesir. Nah, kalau misalnya kita flashback lagi ke belakang, enggak hanya itu aja, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya terhadap bangsa Israel. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjukkan kuasanya lewat 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir.
Jadi ketika Firaun tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, akhirnya Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya lewat tulah yang dia jatuhkan kepada bangsa Mesir. Sampai akhirnya Raja Firaun menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, dari hal itu juga kita bisa lihat kalau Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus ingat dan paham kalau semua yang ada di dunia ini tuh ada di bawah kekuasaan Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kan kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 kan. Kita yang sekolah di rumah, yang bekerja juga mungkin bekerja dari rumah. Terus kita terbatas pergerakan kita tidak boleh keluar dengan sembarangan kalau tidak ada perlu. Terus kita harus jaga jarak antar satu dengan yang lainnya ketika kita bertemu dengan teman-teman kita mungkin atau orang lain. Terus kita harus tetap jaga diri kita, terus tetap jaga kesehatan kita karena adanya pandemi ini. Mungkin teman-teman di rumah pada kesulitan kan, aduh ini gak enak kak kayak gini terus, aduh aku pengen ketemu teman-teman, aduh aku pengen jalan-jalan, kok gak bisa jalan-jalan lagi. Tapi ketika kita renungkan, sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka bisa keluar dari tanah Mesir, kita renungkan juga kalau semua hal yang terjadi sekarang ini tuh ada di bawah kekuasaan Tuhan juga, gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tuh atas izinnya Tuhan. Gitu. Jadi ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan menurunkan hal ini ke dunia. Dan kita harus peka, sebaiknya peka sama apa maunya Tuhan lewat pandemi ini. Kayak gitu. Jadi misalnya kita lihat kehidupan kita sekarang, walaupun kita di rumah, kita masih bisa menikmati segala sesuatunya, kita masih bisa makan, terus kita masih bisa merasakan matahari mungkin yang dari luar ya kan, terus kita masih bisa sekolah, belajar walaupun dari rumah, terus kita bisa lebih dekat lagi mungkin dengan keluarga kita kayak gitu. Jadi ketika kita renungkan dari hal ini, kita bisa lihat kalau ternyata banyak hal yang Tuhan ajarkan. Dan coba tanya pada diri sendiri, apa ya yang mau Tuhan ajarkan padaku lewat pandemi ini? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tapi bagaimana kak kalau misalnya sama orang-orang yang sudah kena, misalnya gitu kan udah terkena virus ini? Tuhan juga bekerja lewat orang-orang itu gitu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang terkena virus, berarti Tuhan sudah memperhitungkan kalau mereka mampu dan Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya lewat orang itu juga. Jadi ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak enak di dalam diri kita, buat kita nggak nyaman gitu kan, kehidupan kita nggak nyaman, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Salah satunya dia mau menunjukkan kemahakuasaannya kepada kita dan kepada orang-orang sekitar kita. Sama seperti di Keluaran tadi yang kita bahas. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya di bahan Alkitab kita bisa tarik pertanyaan, kenapa ya Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang gak nyaman itu terjadi? Kenapa ya Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk libur dulu agak lama dari sekolah kita? Kenapa Tuhan mengizinkan semuanya jadi gak enak kayak gini? Ya, kita akan bahas itu. Kita mau lihat dari dua bahan. Ya, kita mau lihat di Keluaran 14 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan Keluaran 14 ayat 17 sampai 18. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Jadi, yang poin pertama adalah
ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tidak nyaman terjadi dalam hidup kita, kalau dalam Alkitab dituliskan, Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya, kemahakuasaannya, keagungannya terhadap kita. Jadi lewat sesuatu hal yang kita alami, lewat penderitaan kita, bisa dibilang, mungkin lewat kesusahan kita, Tuhan mau berkuasa, mau menunjukkan kuasanya atas kita dan orang-orang sekitar kita, kayak gitu. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksudnya. Sama kayak yang dibilang di ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi di situ dibilang Tuhan itu mengizinkan hati orang Mesir itu menjadi keras, ya. Biar mereka itu tidak dengan mudahnya melepaskan bangsa Israel. Dengan begitu Tuhan bisa lebih berkuasa lagi, kayak gitu. Jadi lewat hati yang keras Tuhan bisa menunjukkan kuasanya yang lebih terhadap bangsa Israel dan bangsa Mesir, sehingga pada akhirnya mereka bisa sama-sama mengatakan kalau memang benar Tuhan itu maha kuasa. Itu ya, jadi kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi walaupun ini tidak nyaman sebenarnya? Karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya dan kemahakuasaannya, mengingatkan kita kalau aku loh anakku, aku yang berkuasa atas semuanya, gitu. Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat Keluaran 7 ayat 3 sampai 5. Ya. Keluaran 7 ayat 3 sampai 5. Kakak bacakan ya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Keluaran 7 ayat 3 sampai 5, dikatakan Tuhan mau memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Dia buat. Jadi sama halnya seperti bangsa Israel yang mereka rasakan, ketika kita merasakan ada suatu hal penderitaan, mungkin ketidaknyamanan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan mungkin mau menunjukkan mujizat-mujizat yang lain untuk hidup kita, gitu. Jadi pada akhirnya Dia memang mau menunjukkan kuasanya, mengingatkan kita kalau Dia berkuasa atas segalanya, gitu. Jadi semua hal yang terjadi berarti semuanya ada alasannya, dan satu hal, semuanya ada di bawah kuasa Tuhan dan semuanya ada di bawah kendali Tuhan, dan percaya Tuhan akan menolongnya, kayak gitu. Jadi coba sekarang kita sama-sama berpikir, sama-sama merenungkan, apa ya yang selama ini kurasakan yang mungkin tidak nyaman dalam kehidupanku, kayak gitu. Mungkin itu bisa kita pikirkan sejenak, terus kita renungkan, dan ketika kita lihat kehidupan kita ke belakang, dan sampai saat ini kita masih bisa bertahan, itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita bayangkan ya teman-teman, kita nggak ketemu teman-teman kita hanya ketemu keluarga kita yang di rumah, kita nggak pergi kemana-mana, terus kita nggak bisa lihat teman-teman kita juga, mungkin kita hanya bisa ketemu lewat video call atau yang lainnya, kayak gitu kan. Jadi nggak ada interaksi yang langsung kayak seperti biasanya. Gitu. Tapi walaupun seperti itu, kalau kita saat ini masih bisa duduk dengan nyaman, beribadah, terus masih bisa merasakan segala sesuatunya yang baik, dan masih bisa bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kekuasaan Tuhan juga yang membantu kita untuk menjalani hari-harinya. Karena kalau dipikirkan pasti berat kan? Aduh ini Tuhan susah banget aku bosan. Nah, kayak kakak juga, aduh Tuhan bosan, pengen kemana, pengen keluar, pengen kesini gitu. Pengen banyak hal yang dilakukan gitu, tapi terbatas, ruang dan waktu kita terbatas ternyata. Jadi walaupun seperti itu, Tuhan tetap kuatkan.
Kita sadari kalau ternyata Tuhan kuatkan kita dan kita bisa bertahan sampai hari ini. Dan itu salah satu bentuk kemahakuasaan Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi bisa dipikirkan apa ya kemahakuasaan Tuhan yang selama ini kurasakan. Ketika kita juga masih bisa merasakan sinar matahari mungkin di luar, terus masih bisa merasakan hal-hal yang lainnya yang ada di sekitar kita dengan baik, itu juga salah satu bentuk kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kita masing-masing punya beban, punya pergumulannya masing-masing. Kakak nggak tahu apa pergumulan teman-teman di rumah masing-masing, tapi ketika kita punya pergumulan, kakak yakin Tuhan bekerja atas semuanya. Gitu. Sama kayak bangsa Israel tadi, mereka punya pergumulan yang berat, pergumulan yang banyak, kan? Tidak bisa keluar dari lingkungan yang bukan lingkungan mereka, tetapi ternyata pada akhirnya semuanya menjadi mungkin. Itu karena kemahakuasaan Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir juga kapan ya pandemi ini berakhir? Pandemi ini pasti berakhir, tapi kita belum tahu kapan, dan kita imani saja kalau semuanya pasti akan berakhir karena Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Jadi kita ingat kalau dari hal kecil sampai hal besar, Tuhan itu berkuasa buat semuanya. Karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Bahkan Tuhan yang menciptakan kita, berarti Tuhan juga yang berkuasa atas diri kita. Tuh ya, jadi hari ini kita belajar tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya. Tuhan yang berkuasa atas semuanya, Tuhan yang menunjukkan kekuasaannya terhadap orang-orang lain, orang-orang ciptaannya. Sama kayak bangsa Israel tadi, Tuhan menunjukkan kebesarannya, keagungannya, kemahakuasaannya, kehebatannya lewat segala sesuatu yang manusia pikir tidak mungkin. Kita pikir nggak mungkin, Allah nggak mungkin lah itu laut terbelah menjadi dua, tapi mungkin kalau itu Tuhan yang ngerjakan. Ya, jadi segala sesuatunya mungkin ketika Tuhan yang mengerjakan, ketika Tuhan yang berkuasa, dan ketika Tuhan yang berkehendak. Buat kita masing-masing yang punya pergumulan dan punya beban, Tuhan pasti menolong dengan caranya yang nggak pernah bisa ditebak, caranya yang nggak pernah bisa terfikirkan oleh akal dan nalar kita sendiri. Dan Tuhan menunjukkan kekuasaannya lewat berbagai cara. Jadi dirasa-rasakan lagi, diresapi lagi, oh ternyata ini cara Tuhan ya untuk menangani masalahku yang ini. Oh ternyata begini cara Tuhan. Jadi kita bisa melihat banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya atas diri kita, atas orang-orang sekitar kita, atas segala sesuatu yang ada di bumi. Ya, itu saja dari kakak. Jadi sama-sama kita hari ini belajar bagaimana kemahakuasaan Tuhan terhadap yang ada di bumi ini. Dan kita harus selalu ingat kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada atas kendalinya Tuhan. Ya, jadi sekecil apapun itu ada di atas kendalinya Tuhan. Ya, jadi kita kembalikan lagi sama Tuhan semuanya dan kita lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya Tuhan juga. Ya, jadi dan setiap pergumulan orang juga berbeda-beda. Jadi menurut mereka itu berat atau menurut kita itu ringan, tapi semuanya kembali lagi kepada orangnya masing-masing gitu. Jadi bagaimana kita merespon atas pergumulan kita dan bagaimana kita merespon atas kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, teman-teman. Jadi Tuhan berkuasa atas semuanya. Bahkan pandemi ini pun Tuhan yang berkuasa juga. Ya, Tuhan yang mengizinkan, pasti Tuhan juga yang mengangkat semuanya ini dan memulihkan semuanya. Karena semuanya ada di bawah kekuasaan Tuhan, semuanya punya Tuhan dan Tuhan yang berkuasa. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Kita mau buka dari Ayub 4. Ayub 42 ayat 2.
Ayat hafalannya Ayub 42 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bisa dihafalkan masing-masing di rumah masing-masing ya teman-teman. Alamat, isi alamatnya. Oke? Itu aja ya hafalan kita dan firman kita hari ini. Semoga kita sama-sama bisa merenungi dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kembali meresapi bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas hidup, atas diri kita dan atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan sudah menyampaikannya dan biar Engkau yang sempurnakan firman ini ya Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus juga yang bantu untuk kami yang boleh lebih memahaminya. Terlebih kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh kenal Engkau lewat firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami mau serahkan sisa acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa berkati dan sertai. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, tadi kan udah pada dengerin cerita Tuhan ya di rumah masing-masing. Tadi yang menyampaikan firman Tuhan ini siapa Kak? Kak Stella. Oh iya ya. Tadi Kak Stella cerita soal apa ya? Kak Stella cerita tentang Musa yang membelah laut Teberau menjadi dua. Kok Musa bisa membelah lautan Kak? Karena siapa ya? Karena Tuhan Yesus dong, dia memberikan tongkat ke Musa Lautan ya, itu untuk ya. bisa membelah laut Teberau. Betul, itu kan zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin beda lagi ya Kak. Iya. Kasusnya Tuhan tetap maha kuasa di dalam hal mungkin COVID-19 ini mungkin membuat adik-adik, kakak abang juga nggak nyaman, harus di rumah terus, tapi itu semua sudah kehendak Tuhan dan nanti pasti Tuhan akan bekerja pada waktunya untuk menghilangkan segala sakit penyakit termasuk COVID-19 ini ya Kak. Amin. Iya, pasti semua ada hikmahnya. Iya, sekarang kita mau ngapain Kak? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, adik-adik siapkan semua persembahannya. Nanti seperti biasa persembahannya dikasih sama mama bapaknya. Nanti orang tuanya akan memberikan ke gereja. Siap. Kita sambil bersyukur, kita mau bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Silakan abang-abang. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya
iya, nanti kita ada aktivitas Kak. Nah, jangan skip dulu ya adik-adik. Nanti selesai doa syafaat, Kakak akan menjelaskan apa aktivitas kita. Adik-adik mau tahu kan? Nah, nanti jangan di skip dulu ya. Iya, sekarang kita mau masuk doa syafaat ya Kak. Iya, kita mau berdoa syafaat. Oke, adik-adik mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena memberkati kami dalam kebaktian minggu ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan tadi, puji-pujian tadi semua dapat kami resapi, dapat kami rasakan, dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan Tuhan, ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya melalui persembahan ini namamu dapat dimuliakan ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, saat ini dunia sedang diserang oleh COVID-19 ya Tuhan, khususnya di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pemerintahan yang ada, supaya melalui pemerintah ini COVID-19 ini dapat cepat dikendalikan dan dapat segera berlalu. Dan Tuhan berdoa juga untuk tim para medis, dokter-dokter, perawat, sukarelawan yang menangani COVID-19 ini, berdoa untuk mereka supaya mereka tetap sehat-sehat saja ya Tuhan, diberi kesabaran, sukacita selalu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga untuk kami semua supaya kami dapat terhindar dari COVID-19 ini, supaya kami semua dapat sehat-sehat saja ya Tuhan. Dan berdoa untuk adik-adik kami, meskipun saat ini adik-adik kami sedang menjalankan sekolah online, sekiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka supaya mereka tetap semangat belajarnya, tidak kurang suatu apapun dalam proses belajar mengajarnya, dapat tetap lancar jaya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi juga adik-adik kami mau menerima raport, sekiranya Tuhan yang boleh memberkati hasil dari raport mereka supaya hasilnya nanti dapat sesuai dengan kerja keras adik-adik kami selama ini ya Tuhan. Dan Tuhan, berdoa juga untuk orang tua kami supaya orang tua kami dapat selalu sukacita, sehat-sehat saja meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu semua. Iya, tunggu dulu Kak, kita Oh, iya. ada aktivitas. Nah, kita ada aktivitas adik-adik. Nah, tadi temanya apa coba? Kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Nah, nanti adik-adik aktivitasnya adalah membuat suatu, apa ya namanya Kak? Foto gitu ya namanya? Iya, bisa foto. Pokoknya di situ nanti ada kayak quotes ya, Kak. Iya, kayak quotes gitu ya. Kalimat lah gitu ya. Ya, nanti akan dikasih contoh gambarnya ya, contoh gambar yang Seperti ini dia. ya seperti ini. Nah, seperti ini nanti adik-adik akan membuat suatu quotes gitu tentang kehebatan Tuhan yang adik-adik rasakan selama ini gitu. Minimal 3 ya, minimal 3. Memang 3 kehebatan Tuhan ya yang Iya. adik-adik rasakan selama ini. Contohnya di foto ini bersyukur karena diberikan keluarga yang baik, diberikan juga mungkin kesehatan di tengah pandemi corona, juga mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu ya karena Tuhan Yesus. Nah,
adik-adik bisa kembangkan nanti mungkin adik-adik juga bisa ikut sekolah online gitu ya, tetap bisa mengikuti pelajarannya walaupun tidak langsung bertemu dengan gurunya. Itu semua kan karena pertolongan Tuhan ya, karena kemahakuasaan Tuhan untuk hidup adik-adik. Jadi adik-adik bisa nanti tuliskan di kertas, atau misalnya adik-adik juga bisa edit ya Kak. Iya, bisa edit. Gimana Kak ya. editnya? Kalau kakak sih pakai aplikasi PixArt ya namanya ya Kak. Oke. Nanti boleh di-download juga Iya. melalui aplikasi itu. Boleh juga digambar tangan ya Kak. Boleh, Iya. siapa tahu kan adik-adik juga nggak semuanya punya aplikasi itu ya. Iya. Jadi bisa juga bikin manual adik-adik, bisa juga kalau mau bikin gambar karikatur atau mau gambar apapun bebas, sekreativitas adik-adik. Pokoknya nanti setelah udah jadi, difoto hasilnya, dikirimkan kemana Kak? Ke @KKR-Banpus. Adik-adik nanti jangan lupa ya, di bawah kiri gambarnya ditulis namanya ya. Ditulis namanya siapa, biar kakak abang juga tahu ini gambar yang siapa ya gitu. Iya, jadi ditunggu ya aktivitasnya ya adik-adik. Oke. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu lagi. Dan hanya